Makanya acara makan siang bersama itu kemudian tidak ada hasil yang bisa dilakukan. Tidak ada hasil yang bisa didapat gitu. Karena narasi-narasi netral itu tidak bisa diterima oleh publik karena ternyata masyarakat tidak bisa dibodoh-bodohi hanya dengan makan siang. Masalahnya gitu ya. Masalahnya adalah bukan soal netralitas atau makan siangnya yang gagal. Tapi ternyata masyarakat sudah tidak terlalu percaya dengan pernyataan-pernyataan Pak Jokowi setelah itu. Selamat malam semuanya. Kemarin Pak Jokowi mengajak 3 capres untuk makan siang bersama di istana tanpa didampingi sama cawapres masing-masing. Jadi yang diundang ini cuma capresnya gitu. Padahal capres-capres ini punya cawapres kan gitu ya. Dan mereka sudah daftar kok ke KPU. Kenapa yang diundang cuma capresnya? Ya bisa jadi karena mungkin gitu ya, takutnya mejanya nggak muat gitu ya, atau kalau cawapres juga ikut diundang, ini kan jadi kayak lucu gitu ya. Masa Pak Jokowi mengundang anaknya sendiri yang sebagai wali kota, yang sebagai cawapres makan di istana. Ngapain makan di istana? Mending makan di Solo aja sekalian gitu. Jadi nggak cocok lah kalau kemudian cawapresnya itu ikut diundang gitu. Apalagi kalau nanti misalkan orang lagi makan gitu ya, kalau kita lagi makan bareng-bareng sama teman-teman itu kan kalau rame, ini kadang-kadang kita kepikiran gitu ya. Yang satu misalkan udah ngambil udang, ayam udah diambil gitu ya. Ini yang di ujung takut nggak kebagian. Nah kalau Gibran ada di sana gitu ya, anak Pak Jokowi ikut makan bersama, ini bisa-bisa semua lauk-lauk itu terfokus kepada Gibran gitu kan. Yang lain nunggu giliran gitu kan. Jadinya canggung dan nggak enak kalau kemudian cawapresnya ikut diundang. Makanya ya sudahlah, capresnya aja gitu ya. Mungkin cawapres menyusul atau nggak pernah ada nantinya gitu. Karena ya kembali lagi, kalaupun misalkan nanti ada undangan makan siang khusus untuk cawapres, ya kembali lagi nanti lauk-lauknya terfokus kepada Gibran. jadi gak netral kan gitu ya. Padahal tujuan utama Pak Jokowi atau Presiden untuk mengundang 3 capres makan siang di istana itu ingin menunjukkan kalau Presiden itu netral. Dan seperti pernyataan sebelumnya, Pak Jokowi kan bilang, ya saya dukung semuanya, dukung Anies, dukung Prabowo, dukung Pak Ganjar, dukung semuanya. Dan ya terbukti gitu ya, setelah acara makan siang bersama dengan 3 capres, kemudian muncul narasi-narasi bahwa Pak Jokowi ini netral gitu ya, nggak berpihak katanya gitu ya, dan kemudian ya bisa mendukung ketiga-tiganya untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024. Tapi kalau kita ngelihat dari postingan di akun Pak Jokowi, baik itu Facebook, Instagram, dan yang lain gitu ya, kalau kita perhatikan, atau bahkan teman-teman kita yang ikut posting soal makan siang ini gitu ya, kalau kita ngelihat respon masyarakat di sana gitu, itu sangat buruk sekali. Orang-orang nggak percaya kalau Pak Jokowi bisa netral gitu, karena undangan makan siang atau makan siang bersama itu kan cuma sebentar saja momennya. Sementara Gibran ini seumur hidup dia adalah anak dari Pak Jokowi. Makanya kemudian faktor Gibran jauh lebih kuat dibandingkan soal narasi makan siang. Orang-orang tetap nggak percaya kalau Pak Jokowi masih bisa netral kalau Gibran tetap maju sebagai cawapres. Dan itu faktanya minimal sampai hari ini. Apalagi proses pencalonan Gibran ini sangat-sangat aneh gitu ya, karena menabrak banyak aturan di MK gitu. Karena kalau kita ngelihat MK yang hakimnya ketua MK itu kan pamannya Gibran atau iparnya Pak Jokowi gitu ya, itu kan melakukan banyak upaya-upaya yang seharusnya tidak pernah dilakukan oleh MK, karena mengubah undang-undang itu bukan kewenangan MK. Tapi ya itulah faktanya gitu. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi mengundang 3 capres untuk makan siang bersama, itu nggak akan pernah cukup untuk menghapus
sisi negatif soal keluarga Pak Jokowi yang dianggap tidak akan netral di Pilpres kali ini. Dan lebih dari itu, ambisi keluarga, ambisi Pak Jokowi dan keluarganya termasuk Paman Usman itu jauh lebih besar, jauh lebih bisa dipercaya dibandingkan hanya sebatas makan siang bersama. Jadi kalau dari sini kita bisa melihat gitu ya, Pak Jokowi kalau menyadari bahwa masyarakat masih tetap tidak percaya sampai hari ini, maka solusi satu-satunya untuk membuat masyarakat percaya bahwa Pak Jokowi itu bisa netral di Pilpres 2024, ya satu-satunya cara adalah memecat Anwar Usman sebagai Hakim MK. Gimana caranya? Ya terserahlah gitu ya. Masa presiden nggak tahu caranya gitu? Pasti tahulah caranya. Kalaupun misalkan tidak secara langsung oleh presiden, ya bisa lewat tangan-tangan di bawahnya gitu ya. Jadi ya satu-satunya cara untuk membuat masyarakat kembali percaya kepada pemerintah dan Pak Jokowi bahwa mereka bisa netral di Pilpres 2024 meskipun Gibran maju sebagai cawapres gitu ya. Ya satu-satunya cara mungkin dengan memecat Anwar Usman gitu. Karena dengan memecat Anwar Usman ini kemudian mungkin itu akan bisa dibangun satu narasi bahwa keputusan MK itu tidak sesuai dengan keinginan Pak Jokowi gitu, misalkan gitu ya. Bisa saja itu terjadi. Tapi ya kembali lagi, ini harus kita tes dulu nanti gitu ya. Apakah dengan Usman ini dipecat akan membuat masyarakat jadi percaya atau masih enggak? Ya, kita tes dulu gitu, pecat dulu lah gitu ya. Baru setelah itu kita bisa lihat respon atau reaksi masyarakat gitu. Kalau ini nggak cukup ya terpaksa pencalonan Gibran juga harus dibatalkan, dan ini masih ada waktu sampai 8 November atau sekitar seminggu lagi. Tapi pertanyaannya, apakah Pak Jokowi berani untuk mengambil resiko seperti itu? Kayaknya sih enggak gitu, karena resikonya terlalu besar gitu. Karena ini bukan soal Amerika, bukan soal Eropa atau negara-negara asing lainnya yang berani dihadapi oleh Pak Jokowi sebagai presiden Indonesia. Ini soal keluarga. Ini beda ini. Kalau sama Amerika, Eropa, oh bisa berani gitu. Sama seperti kita. Kita bekerja di perusahaan gitu ya, melawan kompetitor kita berani. Kita berhadapan-hadapan berani. Tapi di dalam rumah ceritanya bisa berbeda. Apalagi gitu ya, apalagi belakangan juga diungkap oleh Hasan Nasbi, pendukung Prabowo Subianto, yang mengatakan bahwa pada 7 Oktober Pak Jokowi bertemu dengan Hasan Nasbi dan bilang bahwa saya nggak mau Prabowo ini kalah karena mengambil Gibran. Jangan sampai Gibran menjadi cawapres kemudian membuat Prabowo jadi kalah. Dia artinya nggak mau kalah Pak Jokowi. Jadi dari sini, dari cerita Hasan Nasbi yang disampaikan oleh Hasan Nasbi sendiri dan katanya bertemu langsung dengan Presiden Jokowi, ini sudah menunjukkan bahwa Pak Jokowi nggak akan pernah netral gitu. Ya karena nggak mau kalah. Artinya apa? Artinya nggak mau netral gitu. Karena apapun alasan dibalik itu jelas dia tidak bisa netral. Dan dari sini banyak orang juga jadi bertanya-tanya, kenapa Pak Jokowi jadi bersikap seperti ini? Kenapa Pak Jokowi yang hari ini kita lihat bukan Jokowi di tahun 2014 atau Jokowi yang kita sanjung-sanjung dan kita banggakan? Jawaban sederhananya menurut saya gitu ya. Ya karena Pak Jokowi itu dan timnya atau keluarganya itu dibuat silau oleh data survei yang menunjukkan bahwa approval rate kepada presiden itu atau pemerintah itu mencapai 80% atau di atas 80%, yang kemudian ini menjadi tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia atau bahkan lebih tinggi dibandingkan presiden manapun di dunia katanya. Dan ini kemudian dibangga-banggakan oleh timnya. Saya tahu betul tim Pak Jokowi atau tim presiden, tim narasi presiden, karena saya pernah menjadi bagian dari mereka selama beberapa tahun gitu ya. Itu jelas adalah sebuah fakta. Saya ada kartunya, saya bahkan ada surat penunjukan atau penugasannya resmi gitu ya. Ada kartunya yang kalau saya pakai bisa ikut kunjungan ke beberapa daerah gitu ya. Ya intinya kalau saya pakai kartu itu, misalkan ada kunjungan presiden, ya kalau ada pas pampres lewat, lihat gitu ya, saya masih bisa nerobos. Kira-kira gitulah gitu. Dan ya saya nggak tahu apakah akan saya tunjukkan, apakah akan saya ceritakan gitu ya. Saya masih menunggu momen yang pas untuk itu. Tapi pada intinya saya tahu di tim Pak Jokowi ini ada satu kelompok atau ada beberapa kelompok yang sangat beriman dengan survei approval rate yang menunjukkan Pak Jokowi ini mencapai 80% gitu ya, kesukaan masyarakat, kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Dan kepuasan ini yang kemudian membuat mereka yakin bahwa kalau Gibran nanti maju sebagai cawapres, ini akan didukung, akan diterima dan kemudian akan menang dengan mudah.
Makanya kemudian sempat ada isu Prabowo Gibran atau Ganjar Gibran gitu ya, karena saking pedenya kelompok-kelompok ini, saking pedenya keluarga Pak Jokowi dan timnya gitu. Mereka yakin mereka bisa masyarakat itu dibuat percaya atau menerima Gibran sebagai cawapres. Cuma pertanyaannya kenapa kemudian bukan Ganjar gitu ya, meskipun sebelumnya sempat juga terlihat diterima gitu ya. Ya kalau kader PDI Perjuangan kan ya terserah ibu gitu ya, terserah ibu ketua umum gitu kan. Ya kalau memang diputuskan sama MK kayak gitu ya terserah nanti situasinya akan seperti apa gitu. Tapi ya Ibu Megawati ini adalah orang yang berbeda dan tidak bisa disamakan dengan ketua umum partai yang lainnya. Ibu Mega sangat taat dengan konstitusi dan kemudian tidak mau mengubah sedikit pun konstitusi kita, tidak mau melawan apa yang sudah ada hanya demi memperpanjang kekuasaannya. Padahal kalau Ibu Mega mau gitu ya biar aja Ganjar sama Gibran selesai kan gitu. Tapi Bu Mega nggak mau itu. Bu Mega lebih taat kepada konstitusi dibandingkan berpikir untuk berkuasa lagi. Makanya kemudian ya ditolak-tolakin gitu. Makanya dari sini kemudian karena keteguhan Ibu Megawati itu muncul juga penolakan-penolakan dari yang lain, dan kemudian banyak orang yang juga tersadar bahwa dari keputusan MK yang sudah menabrak banyak aturan atau kebiasaan itu membuat banyak orang jadi nggak terima ternyata, dan ini ternyata di luar prediksi tim Pak Jokowi atau keluarganya. Karena tim Pak Jokowi mengira bahwa dengan putusan MK itu orang-orang akan terima aja, orang-orang akan menyambut dengan antusias dan sebagainya gitu. Tapi ternyata enggak, di luar prediksi. Makanya kemudian kemarahan warga itu nampaknya membuat panik banyak orang, termasuk kelompok istana gitu. Karena dengan kemarahan orang yang tidak terprediksi, yang dikira awalnya 80% approval dari Pak Jokowi ini 80%, di atas 80%. Jadi apapun yang akan dilakukan Pak Jokowi semestinya itu bisa diterima. Tapi dengan keputusan MK yang kemudian meloloskan Gibran, ternyata efeknya atau respon masyarakat ternyata sangat negatif sekali. Apalagi kemudian setelah putusan MK ini ditambah dengan satu lagi pernyataan dari Adian Napitupulu, seorang aktivis yang begitu kita percayai betul gitu ya. Itu kemudian Adian mengatakan bahwa Pak Jokowi mungkin tidak menyebut nama gitu ya, tapi mungkin ada orang yang datang dan kemudian meminta 3 periode dan kita tolak karena kita taat kepada konstitusi. Itu menurut Adian, dan orang-orang menyimpulkan bahwa itu adalah Pak Jokowi. Dan setelah pernyataan Adian Napitupulu ini, kemudian Mbak Puan sempat dikejar-kejar sama wartawan gitu. Apakah benar Pak Jokowi pernah meminta 3 periode? Dan jelas Mbak Puan bilang bahwa nggak ada. Setahu saya emang nggak ada. Ya mungkin bisa jadi dua hal gitu ya. Mungkin pertemuannya tertutup dengan Ibu Mega, atau permintaannya tidak disampaikan secara langsung oleh Pak Jokowi. Ya karena Pak Jokowi kan kalau minta sesuatu tidak harus langsung gitu ya. Pak Jokowi maju sebagai calon wali kota Solo juga yang minta kan FX Rudi dulu gitu kan. Jadi ya bisa saja nggak langsung. Dan dari sini gitu ya, dari pernyataan Mbak Puan ini ternyata kemudian keesokan harinya ditimpali lagi dengan pernyataan Pak Hasto yang mengatakan bahwa memang benar ada menteri yang meminta kepada kami, menego kami PDIP untuk mendukung 3 periode. Jadi orang yang sudah muak gitu ya, orang yang sudah tidak sejalan, ini kan ibaratnya gitu ya. Ibarat itu kita dalam satu kendaraan yang sama, katakanlah dalam satu mobil atau bus gitu ya, dalam satu kendaraan yang sama bersama Pak Jokowi sebagai pemimpin di situ gitu ya. Terus kemudian gitu kan, ini kita udah nggak sejalan gitu, karena pemilik busnya pengen ke kiri gitu ya, kita pengen ke kanan gitu kan. Ini udah nggak sejalan. Terus kemudian dalam situasi yang tidak sejalan seperti itu, kemudian masih ditambah dengan gas rem gitu ya. Ibarat Adian ini kan gas gitu kan dengan isu 3 periode. Kemudian Mbak Puan ngerem gitu. Habis itu digas lagi. Itu orang-orang yang sudah muak yang ada di dalam kendaraan yang sama dan sudah tidak satu tujuan itu kemudian membuat mereka tambah mual. Udah muak, mual lagi. Makanya gitu ya, makanya acara makan siang bersama itu kemudian tidak ada hasil yang bisa dilakukan, tidak ada hasil yang bisa didapat gitu, karena narasi-narasi netral itu tidak bisa diterima oleh publik karena ternyata masyarakat tidak bisa dibodoh-bodohi hanya dengan makan siang. Masalahnya gitu ya, masalahnya adalah bukan soal netralitas atau makan siangnya yang gagal,
tapi ternyata masyarakat sudah tidak terlalu percaya dengan pernyataan-pernyataan Pak Jokowi setelah itu gitu. Jangankan untuk membuat masyarakat awam untuk percaya, bahkan pendukung-pendukungnya sendiri pun itu sekarang sudah mulai tidak percaya. Dan dari sini gitu ya, saya nggak tahu gitu ya, apakah istana masih akan coba melakukan upaya-upaya narasi-narasi membangun narasi bahwa pemerintah atau presiden netral dan seterusnya setelah ini. Tapi dari situasi yang terjadi hari ini sampai kemudian membuat Pak Jokowi mengundang makan 3 capres gitu ya, itu menunjukkan satu kepanikan, itu menunjukkan satu respon yang harus dilakukan segera untuk membuat narasi netral, tapi itu ternyata kemudian gagal. Jadi dari sini saya meyakini gitu bahwa dalam kesimpulan saya, kalau pihak istana atau presiden sudah khawatir dengan isu politik dinasti, soal 3 periode, soal tidak netral di Pilpres 2024, maka kita harus lanjut gaspol. Ya kalau mereka ketakutan kan kita harus terus kasih gitu ya, terus kasih isu-isu 3 periode dan di politik dinasti ini. Karena semakin mereka takut, ya semakin kita kasih. Supaya mereka semakin takut gitu kan. Jadi makanya buat teman-teman gitu ya, mari kita terus gelorakan, suarakan kebenaran soal politik dinasti, terus kita suarakan penolakan terhadap upaya-upaya yang dilakukan atau tindakan-tindakan yang tidak netral, karena pada akhirnya makan siang itu cuma acara yang makan-makan aja. Tidak ada keputusan fundamental dari sini, sehingga itu nggak akan ada apa-apanya dan tidak akan ada dampaknya kepada kita semua, dan tidak akan mengubah ketidaknetralan Pak Jokowi dan keluarganya nanti di Pilpres 2024, karena bagaimanapun Gibran masih ada di situ. Kecuali misalkan Anwar Usman dipecat, Gibran batal maju sebagai cawapres, mungkin setelah itu kita bisa sedikit percaya bahwa Pak Jokowi bisa netral. Tapi sekali lagi, itu hanya mungkin. Faktanya ya kita lihat nanti gitu kan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.